Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah baraya di dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan kajian yang dulu, yaitu tentang masalah kewajiban sebagai anak terhadap orang tua. Barun kemarin itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh yaitu masih membahas kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tua, yaitu wa ini taja ilal kiswati kasahu in qadaro alaiha. Yang artinya baraya, kalau seandainya kedua orang tua kita itu membutuhkan pakaian, maka kita harus memberikan pakaian kepada orang tua kita. Pakaian yang bisa menutupi aurat. Jadi patokan pakaiannya pakaian yang bisa menutupi aurat. Jadi tidak dilihat teu ditempo bagus jeung teu bagusna pakaian, nu penting mah pakaianna pakaian nutupan aurat. Ya kalau patokan tutup aurat itu biasanya kalau laki-laki kalau lagi sholat pelebah itu lutut dan pusar kalau laki-laki ya. Kalau perempuan semua badan kalau lagi sholat ya, kecuali muka dan tangan kalau lagi sholat. Tetapi ya kita sewajarnya aja, masa pakaiannya cuma bas lutut sama tur, pasti bakal sampai ke atas, mau kemeja, mau kaos, atau mau batik, apa saja ya. Yang penting itu pakaiannya pakaian yang bisa menutupi aurat kedua orang tua kita. Jadi masalah bagus dan tidak bagusnya itu tergantung kemampuan kita untuk membelikan pakaian untuk orang tua kita. Atau apabila seumpamanya baraya orang tua kita pakaian punya, tapi dia gak bisa makain karena dia udah tua, udah sakit, ya kita harus yang bantu untuk make baju orang tua. Aja orang tua umpamanya pakai baju sendiri gak bisa, kita bantuin untuk memakainya. Atau orang tua kita pakai celana gak bisa, ya kita harus membantu untuk memakai itu celana. Bagaimana apabila kita umpamanya orang tua kita perempuan, kita laki-laki, itu umpamanya kita punya wudhu, gak batal karena sama orang tua ya, agak batal. Kalau orang lain mungkin kalau sama pembantu batal ya, kalau sama pembantu. Seperti walaupun itu orang tua kita umpamanya punya pembantu, dia mau sholat dia bisa pakai baju umpamanya, lalu yang makein umpamanya pembantu gitu ya, orang tua kita umpamanya laki-laki, pembantunya perempuan. Kalau seandainya paantel kulit, ketemu kulit pembantu sama kulit orang tua kita, kalau orang tua laki-laki pembantunya perempuan batal. Kalau dengan kita
nggak batal. Kalau kita perempuan, papa kita laki-laki atau sebaliknya nggak batal. Kalau dengan pembantu, umpamanya pas ibu kita pembantunya laki-laki antel kulit untuk makein baju, umpamanya lagi punya wudhu, apa ibunya atau pembantunya batal karena itu bukan muhrim ya itu. Baraya semuanya. Oleh karena itu, jadi kalau bisa, jadi kita memakaikan baju untuk orang tua kita, baik orang tua kita gak mampu beli baju, kita harus membelikan baju untuk menutupi aurat kedua orang tua kita. Baik orang tua kita bisa pakai beli baju, tetapi dia udah sakit atau udah tua, udah pikun, jadi gak bisa pakai baju, maka kita sebagai anak harus bisa memakaikan baju ke tubuh orang tua kita masing-masing. Lalu wal masa khalfahu, kewajiban sebagai anak terhadap orang tua itu yaitu yang selanjutnya itu apabila kita berjalan sama orang tua, mohon maaf ya, sebagai anak itu harus yaitu berjalannya itu di belakang orang tua. Jadi kalau kita jalan sama orang tua, mohon maaf baraya ya, jadi adabnya bagusnya itu orang tua di depan, kita di belakang. Jangan kebalik, kita di depan, orang tua di belakang, jangan gitu. Untuk sopan ya. Jadi orang tua di depan gitu. Apalagi kalau dulu ya, kadang-kadang anaknya gaya di depan. Bapaknya di belakang, mangul lagi. Mangul beras, anaknya kepat ke jalan. Gaya pakai jas, pakai sepatu, bapaknya pakai kopiah dengdek ya. Beras itu gak ada gitu ya. Itu kurang bagus gitu ya. Bagusnya bapak di depan gak bawa apa-apa, kita di belakang yang bawa barang kayak gitu. Jangan sampai kebalik ya. Jadi adabnya baiknya kalau kita berjalan sama orang tua, bagaimanapun orang tua kita harus kita hormati. Kalau jalan orang tua harus di depan, kita di belakang. Ya kecuali kalau pakai motor ya kita yang bawa motor, dikenakan orang tua aku di depan, diharap orang tua kita boleh di belakang aja, kayak itu mah lagi bonceng pak motor ya. Gitu ya. Kalau jalan kaki ya, kalau jalan kaki. Terus adanya kalau bawa mobil orang tua ikut terus di depan, kita di belakang nggak boleh, itu mah biasa kita di depan, orang tua di belakang aja, karena kita yang bawa mobil ya, masa yang bawa mobil di belakang gitu ya. Itu kalau lagi berjalan ya. Jadi kalau lagi berjalan itu kita berbarengan dengan orang tua, jadi adabnya itu yaitu orang tua di belakang, orang tua di depan, kita di belakang mengikuti orang tua. Lalu baraya wal irda'u lahu bima rodiya linafsihi. Kewajiban sebagai orang anak itu terhadap orang tua, yaitu kita itu sebagai anak harus melakukan sesuatu apapun yang diridhoi oleh orang tua. Baik pekerjaan, harus pekerjaan anu matak diridhoi, anu matak disenangi ke orang tua, ku inung bapa. Ucapan, kudu ucapan anu matak disenengin orang tua. Jadi ulah boga pagawean, pekerjaan, ucapan anu matak piamekeun orang tua gitu. Anu matak orang tua kasinggung. Kadang-kadang kalau orang tua, kalau sama anak itu kadang-kadang mohon maaf, kadang sepet kasinggung. Jadi kita tuh harus hati-hati kalau berbicara sama orang tua. Apalagi orang tua itu kadang-kadang tidak mau tersinggung oleh anak, kadang-kadang banyak itu udah jadi manusiawi. Kadang-kadang kalau kesinggung oleh orang lain kadang-kadang jarang sakit, tapi kalau oleh anak masya Allah kadang-kadang itu sifatnya orang tua ya. Kadang-kadang orang tua walaupun banyak, dia udah banyak, tapi kadang-kadang pengen dikasih sama anak gitu, sifatnya itu. Nah, itu udah jadi manusiawi gitu. Nah, walaupun orang tua punya banyak harta, tapi pengennya itu pengen dihargai sama anak gitu.
pengen dikasih sama anak. Kadang-kadang saya suka dengar-dengar dari orang, aduh saya sakit, kenapa sakit sama anak saya. Tadi saya lihat anak saya makan apa, makan roti, dia gak ngasih. Padahal dia itu banyak, tapi pengen dikasih sama anak, beda itu. Walaupun dia itu banyak, tapi dia pengen merasa dikasih sama anak. Jadi mohon maaf anak-anak ya, kalau kita punya orang tua, kita makan apa aja, kalau orang tua melihat, kita tawarin. Jangan sampai orang tua kita tidak kita tawarin, tidak kita kasih. Jadi itu udah manusiawi, kadang-kadang orang tua itu merasa sakit kalau kita makan apa saja, orang tua gak ditawarin, apalagi gak dikasih gitu ya. Kalau lihat, karena dulu saya juga pernah dengar dari teman saya itu beli bakso satu, pas orang tuanya di sana. Dia bilang kepada orang lain, "Duh aing menjadi usaha ku anak naon. Eta anak ngadahar bakso ku teu bebeja teu nawaran, bujeng-bujeng bae nawaran gitu." Kayak gitu. Padahal mah dia itu orangnya kaya, bapaknya itu mobil punya, uangnya banyak, tapi dia itu sakit sama bakso satu karena anak nggak nawarin makan bakso gitu ya. Jadi mohon maaf kalau kita makan apa aja punya rezeki, kalau ada orang tua harus ditawarin dulu ya. Apalagi langsung dikasih ya, walaupun nggak dimakan juga gitu ya. Itu ya semuanya, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya khusus untuk saya, umum untuk kita semua. Kud masopa dak makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.